Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di 305 Project. Masih acara tentang motivasi. Ini sebelah saya, ini beliau aslinya tetangga saya, ini aslinya tetangga. Itu dulunya seorang pegawai elektronik. Sekarang dia menjadi bos elektronik yang pendapatannya bisa dihitung sangat lumayan lah. Lumayan kecil ya Mas? Ya lumayan besar, 50 sampai 100-an juta lah. Ini sebelah saya, toko saya sama beliau ini sebelah, jadi saya asik untuk dibahas tentang kehidupan beliau, tentang dulunya menjadi pekerja, sekarang menjadi bos. Nah, kita perkenalkan, namanya siapa ini Mas? Nama saya Dwi Mas. Ini siapa? Dwi Saputro. Terus pertama kita ketemu tahun 2013 awal Mas. awal 2013 itu ketemu di Batu. Mabuk bareng Mas. Ini tempatnya ini sekarang ditempati beliau, jadi di pinggir jalan. Jadi nek misalnya apa ada suara motor lalu lalang ya saya mohon maaf ya, tapi memang ini posisinya di pinggir jalan di rumah beliau. Jadi mungkin agak bising-bising, lumrah lah. Dulunya kok bisa jadi pegawai di elektronik kok juga loh? Iya Bos. Di mana? Saya dulu di Gejayan. Saya Jadi karyawan selama 5 tahun. Capek Bos karyawan. jadi karyawan selama 5 tahun. 5 tahun. Pertama kok bisa jadi pegawai apa? Kenapa kok jenengan bisa jadi pegawai? Ya emang tuntutan Bos. Harus bekerja Bos. Habis tadi orang nggak usah kuliah, Satu ya. terus langsung habis lulus SMA gitu. Habis itu saya dulu masih nganggur 2 tahun. Oh lulus nganggur 2 tahun. Bantu-bantu orang tua. Orang tuanya kerja. Buka warung. Oh. Jadi orang tuanya jenengan buka warung. Dengan bantu-bantu selama 2 tahun. Iya. Dari kecil Bos. Lah ngomongnya 2 tahun. Kan lulus sekolahnya. Oh ya, ya. Setelah itu jenengan memberanikan diri untuk menjadi seorang pegawai di toko elektronik di daerah Gejayan, Kembangan. Kembangan Jalan Jaya, Avandi. Jalan Avandi. Ya. Benar. Di toko elektronik yang besar itu ya. Iya. Paling laris Bos. Paling laris. Selama 5 tahun. Setelah itu kenapa jenengan punya pikiran untuk beralih profesi menjadi pengusaha? Dulu saya lihat teman-teman Bos. Teman-teman saya itu dapat uang 40, 50 tapi ya masih gitu-gitu aja. Oh, juga karena melihat teman-teman juga. Saya berpikir kalau besok sampai umur segitu saya masih kayak gini ya capek. Makanya saya berpikir lagi untuk gimana caranya bisa buka sendiri. Toko elektronik juga itu. Iya, karena ilmunya udah punya, tinggal cari modalnya, makanya. Oh, aku itu. Iya. Apa yang jenengan lakukan ketika orang jadi pegawai terus gitu loh? Ya itu, Karena jangan melihat, oh, lihat teman-teman Bos. Teman-teman itu kasihan juga, itu sudah puluhan tahun di situ. Ada yang 20 tahun. wah, udah 20 tahun loh. Ada sampai sekarang 30 tahun. Cara pertama jenengan untuk apa ya? Usaha apa untuk buat toko elektronik itu gimana? Saya dulu ini Bos, utang Utang ke bank atau tetangga, ke sedulur apa? ke bank. Oh, utang. Ya, jaminan nih, jaminan lah ya. Dari jaminan Bos. Itu utang itu saya yang ngangsur. Oh lah iya, mosok ya Ya. tetangga nih. Waduh. Maksudnya gini Bos. Ya. Karena tombol itu Toko kan belum tentu jalan kan. Oh, ya. Maka saya beranikan diri, saya paksakan untuk
mengawalinya. Bukanya ya di Kejayaan itu sebelah yang jalan kerja. masih jaraknya paling 100 meter. Oh ya ya ya. Terus setelah itu berapa tahun di situ jenengan? Di situ sampai dari itu tapi kan Motivasi apa jenengan ketika jenengan sudah usaha lagi? Kan lagi awal usaha. iya Kan berarti kan jenengan di sana kan pesaing-pesaing jenengan berat kan? berat kok. Nah, piye motivasi atau usaha jenengan biar tokoku tetap ngadeg, tokoku tetap berdiri itu gimana? Usaha atau motivasi jenengan ketika pertama buka usaha? Itu gampang Apa? persaingan harga bos, Masuk di harga ya? masuk di harga Misalnya sama di pelayanan bos. Kono 100.000, kira wani 70.000 gitu. Bener. Kadang berarti 10.000 bos TV bos. TV berarti 10.000. Nah, Lah penting jadi. yang penting gaji. Tapi nek pas batin ukah ya 200.000 bos. Bandingnya banyak, ya 200.000. Tapi kan misalnya pas angel banding-bandingan pas 10.000 oke, yang penting Oke wae bos. berarti. Bayar utang ya. Oh, waktu itu kan ada utang-utang ya? Iya bos, waktu itu masih berat-beratnya bos. Karena dengan pinjem itu ya di bank, terus karena ada persaingan harga, penting duitnya muter sik gitu. Iya. Sampai di sana terus gitu kan ketemu saya tuh 2013. Berarti di sana berapa tahun? Kok bisa buka cabang? Kalau Berapa tahun? saya udah punya istri bos. Oh, nah. Waktu itu. Ah. Waktu kejadian kan belum punya Oh, itu. pertama buka itu belum punya istri. Belum punya istri. Terus setelah buka kerjanya berapa tahun punya istri? 3 tahun. 3 tahun punya istri, terus, Nah, terus buka cabang. Buka cabang. Nanti jenengan 3 tahun di sini di Gejayan, sudah 3 tahun punya istri, terus buka cabang ya. Iya. Neng Sewon Jalan Parangtritis. Iya. Terus ketemu saya. Nah, ya toh? Benar bos. Ketemu saya ya toh? Nah, sampai sekarang kan jenengan terus dia punya lagi di Punya. daerah Serandaan. Itu setelah berapa tahun di Sewon? 2 tahun bos. 2 tahun. 2 tahun saya punya Serandaan, terus punya lagi Lombok di kiri. Wagiri. Nah, itu Berarti punya 4 toko toh? toko bos. Itu berapa tahun setelah punya Serandaan, terus ke Wagiri berapa tahun lagi? 2 tahun lagi bos. 2 tahun lagi. Rata-rata pendapatan per toko berapa? Di rata-rata aja, rata-rata. Saya targetnya nggak banyak Kejayaan. Berapa? Nek bersih udah buat bayar karyawan, bayar utang gitu ya 12 juta. 12 juta. Sewon Sama sih bos, 12 juta. 12. Serandaan Nah, sandaran agak kecil bos. ya toko utang. Kita jajaran juga tadi di sana Iya, jajaran. Apa? 10 juta. 10 juta. Lima Giri Mobil kecil lagi bos. berapa? 6 juta bos. 6 juta berarti 10 dapat. Berarti 40 juta. Iya. Dulu gaji jenengan yang di toko itu berapa? Pegawai pas ada pegawai. Kalau besar 3 juta. 3 juta, sekarang menjadi Tapi 3 juta itu udah digabung bonus, gabung apa-apa bos. ya Pak, itu pendapatan paling besar jenengan. Segitu paling. 3 juta sekarang menjadi 40 juta. Iya. Iya toh bos. Lah, apa yang membuat jenengan bisa dari sini punya toko Demangan, Sewon, terus mana lagi Serandaan, Imogiri, dan jenengan buat 305 project motivasi tokone Mas Dwi ini Kurnia Elektronik namanya, itu di daerah Ring Road Selatan, Jalan Paris ke selatan toh, itu paling besar menurut saya, paling besar toko elektronik dan alat listrik paling besar. Jadi mungkin dengan video ini teman-teman bisa bermotivasi yang dulunya menjadi pegawai sekarang beralih misalnya jadi pengusaha. Lah untuk Mas Dwi kira-kira apa motivasi dengan ketika kok bisa buka cabang itu gimana? Gini bos. Usahanya apa? Sih kudu gigih dan apa? Gitu. Sebenarnya udah biasa enak bos. Buka cabang itu gampang aja bos. Tinggal punya modal, nyari tempat. Asal berani melakukan ya. Nah, asal berani melakukan. Terus tahu ilmunya bos. Yang penting tahu ilmunya. Kadang kan kita itu untuk membuka suatu usaha itu pasti takut-takut ya kan? Nah itu bos, itu penyakit.
itu penyakit. Nah, gimana jenengan tidak merestui masalah itu ya? Harusnya bos. Yang penting tahu ilmunya dan harus dicoba bos. Jadi usaha itu harus dicoba, Harus dicoba. bukan dipikirkan. Bukan dipikirkan malah stres. Stres. Stres, ya. Seperti utang ya kan? Utang kalau dipikir orang lunas. Orang lunas bos. Utang itu ya dibayar lunas ya gitu kan? Iya. Utang kok pikir, tinggal turu ya kan? Ngimpi ya oleh duit ya kan? Gojek rasa loro bos. Ayo, ayo, istrinya jalan mau 2 ya kan? Anaknya berapa anaknya jalan? Anak saya 4. 4. Umurnya jenengan 36. 36 tahun. Berarti ketemu saya itu jenengan umurnya 30 tahun. Belum ada bos. Belum ada ya ketemu saya? Belum ada. Berarti ketemu saya tuh 28 malah. 29. Jadi beliau ini 28 tahun ketemu saya di toko sewon dengan pendapatan yang pertama dia punya toko Itu sewon. pendapatan dulu bos. Iya. Dulu. Oh iya. 12 sama hitung aja 12 sama 24 juta. Ketemu saya beliau 24 juta pendapatan. Sekitar sekarang kan karena sudah semakin banyak semakin naik kan usia nggak usah tak hitung ini dulu ketika beliau merintis usaha itu dia dapat 40 juta. Nah sekarang ya dikali 2 lah kira-kira gitu. Jadi yang beliau tuh gigihkan perjuangkan adalah usaha itu harus dilakukan. Tidak boleh cuma dipikir atau wajib bangkrut gitu ya. Jadi beliau ini berawal dari utang dulu, pinjam, dia berusaha. Nah, kenapa kebanyakan para pengusaha, pelaku usaha itu udah gelipang atau jatuh? Itu karena Hawa nafsu bos. hawa nafsu dan takut, sangat takut untuk berusaha, takut untuk tidak laku, malah itu doa sih. Saya mencontoh dari beliau itu, pokoknya tabrak wae, nggak penting pasti laku. Jadi Lama-lama ya payu bos. lama-lama ya. Gitu. Seperti pertama, bulan kedua sih itu ora apa-apa. Bos. Tapi kan sudah setahun sih. Memang cobaannya di situ. Wah. Kadang orang buka setahun tutup itu kan karena nggak kuat cobaan. Ya benar. Kuat. Saya juga dari beliau tuh usaha sekorong yang telulas. Sudah 7 tahun saya ketemu beliau. Kamu juga berusaha bos. Nggak usah pengusaha, pelaku usaha. Pelaku usaha. Sama kita sama profesi ya toh. Mereka saya belum pernah jadi pegawai. Tapi pernah jadi sales bos. pernah. Apa saya seleksi kan? Oke. Apa pesan-pesan buat teman-teman 305 buat supaya menjadi pelaku usaha seperti jenengan tuh pesannya apa? Pesennya ya. Seru kok. Baik rumu wong lanang lantang loh. Ngantuk bos. Wah, bar mangan soto kuwi ngantuk. Kurang tidur bos. Terus Pesennya gini aja bos. Kalau mau memulai usaha, jangan takut rugi dulu. jangan pernah takut rugi. Iya, benar. Kalau mau memulai usaha jangan pernah takut rugi. Sama dengan orang udah mau berperang tapi takut kalah. Nggak bisa. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau buat saya, usaha jangan pernah dipikirkan, tapi dilakukan. Karena kalau cuma dipikirkan, kita tidak tahu untung atau rugi. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.